Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Kita tingkatkan belajar meskipun tidak bisa tatap muka di sekolah. Anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu kita barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan dengan pembelajaran fikih. Pelajaran fikih bab 3 tentang zakat fitrah dan zakat mal. Subbab ketentuan zakat fitrah. Kelas 8 semester ganjil. Sebelum ke materi pokok, mari kita lihat kompetensi inti atau KI 3. Kompetensi dasar atau KD 3. Indikator. Tujuan pembelajaran. Materi inti tentang pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, tambah, berkembang, dan suci. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah data tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan oleh syar'i. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang zakat fitrah. Hukum dan dalil zakat fitrah. Adapun zakat fitrah diwajibkan pada semua muslim dengan kriteria yang telah ditentukan. Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkan puasa Ramadan. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baik yang sudah baligh maupun yang belum, baik yang kaya maupun yang tidak, dengan ketentuan ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya sehari-hari. Hukum zakat fitrah dan dalil zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Hukum untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah fardhu ain sesuai dengan firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka, yaitu bukan budak maupun hamba sahaya. Apabila budak maupun hamba sahaya, maka kewajiban zakat mereka
menjadi tanggung jawab majikannya. Demikian pula dengan anak-anak yang belum berpenghasilan, zakatnya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Yang ketiga, orang hidup sewaktu terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, ada orang yang memberi zakat fitrah atau muzakki. Yang ketiga, ada yang menerima zakat atau mustahik. Yang keempat, terdapat makanan pokok yang dizakatkan. Yang kelima, zakat sesuai dengan aturan agama Islam. Bacaan niat zakat fitrah. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Yang kedua, niat zakat fitrah untuk istri. Yang ketiga, niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Yang keempat, niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Yang kelima, niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga. Yang keenam, niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Ketiga, waktu yang lebih baik yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang tidak diperbolehkan yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri karena dianggap sebagai sedekah biasa. Yang kelima, waktu makruh yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, kecuali jika ada uzur yang seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh. Ukuran zakat fitrah. Benda yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh adalah beras, sedangkan ukurannya adalah setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Tetapi dapat juga diganti dengan uang yang besarnya sama dengan harga beras tersebut. Hikmah zakat fitrah. Yang pertama, menyempurnakan keislaman seorang hamba. Yang kedua, meningkatkan beban penderitaan fakir miskin. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama dan menjauhkan dari sifat tamak, egois, dan bakhil. Yang keempat, menyempurnakan nilai puasa Ramadan. Yang kelima, menyucikan jiwa orang yang memberikan zakat fitrah. Yang keenam, dilipat gandakan pahalanya. Akibat orang yang tidak membayar zakat lantas berkecukupan.
Yang pertama, berdosa karena zakat adalah wajib dilakukan bagi orang-orang yang berkecukupan. Yang kedua, puasa yang dikerjakan kurang sempurna. Yang ketiga, menjadi orang yang kufur nikmat. Keempat, seperti memakan hak orang lain. Yang kelima, terbentuk sifat kikir dan egois. Yang keenam, rezeki akan sempit. Golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, budak. Yang keenam, orang-orang yang dililit hutang. Yang ketujuh, fi sabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah anak cucu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sanak famili orang yang berzakat. Di antaranya yaitu bapak, kakek, istri, anak, cucu, dan lain-lainnya. Setelah kita ikuti materi pokok tadi, mari kita kerjakan tugas terstruktur. Cara mengerjakan: kerjakan di buku tulis dengan menggunakan pulpen warna biru. Jangan lupa beri identitas diri dan kelas. Soal beserta jawabannya harus ditulis kembali. Alhamdulillah, bagaimana anak-anak sekalian setelah kita lihat video dari lewat Wahas TV channel? Mudah kan? Harapan Bapak semoga kalian paham semua. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmunya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikianlah anak-anak sekalian, pesan Pak Taufik, tetap semangat dalam belajar. Dan kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.